Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita The Veteran Healer Overpower. Dan part ketiga, mari kita mulai. Saat ini, terlihat jika Siwoo telah berada di pasar gelap Black Skyfall, di mana dirinya yang sedang berjalan di area itu merasakan sedikit kekaguman, karena ternyata tidak banyak yang berubah jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Namun Frey yang selalu bersamanya berkata kepada Siwoo jika sepertinya Siwoo cukup populer, sampai-sampai semua orang yang ada di sana sedang memperhatikan dirinya. Dan jika dilihat lebih lanjut, kemampuan orang-orang itu terlihat luar biasa. Jadi dirinya mengajak Siwoo untuk memakan kemampuan mereka. Hanya saja Siwoo membalas jika ini merupakan zona netral. Jadi akan sangat merepotkan jika harus bertarung di tempat tersebut. Ketika Siwoo sedang berjalan mendekati lokasi yang ingin dirinya tuju, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang langsung menyapanya, di mana ia berkata kepadanya jika sudah lama sekali sejak pertemuan terakhir mereka terjadi, yang mana nyatanya wanita itu adalah Mumyung, dan ia juga menambahkan jika dirinya telah menunggu kehadiran Siwoo. Dari itu jugalah Mumyung mengajak Siwoo untuk segera memasuki ruangannya, serta ia kemudian berkata jika Siwoo sama sekali tidak berubah dalam 10 tahun terakhir. Namun ia penasaran tentang apa yang telah Siwoo lakukan selama 10 tahun itu sampai-sampai tidak pernah menghubunginya. Dan Siwoo membalas jika dirinya menceritakan itu akan cukup panjang. Bahkan itu semua tidak terlalu menarik. Jadi daripada menceritakan hal itu, lebih baik masuk saja ke inti pembahasan. Karena tujuan dirinya datang kemari adalah ingin Mumyung mengekstrak mana yang ada di dalam buku yang dibawanya. Mendengar perkataan dari Siwoo, Mumyung hanya tersenyum kepadanya. Karena seperti biasa, Siwoo selalu langsung ke pokok pembicaraan. Jadi karena dirinya mengetahui hal itu, Mumyung pun menyerahkan sebuah cawan dan juga pisau. Di mana Siwoo yang memahaminya, ia langsung mengambil pisau itu serta menyobek tangannya untuk memberikan persembahan darah miliknya. Tentang mana, itu selalu digunakan untuk membuat sebuah kemampuan sihir. Dan ketika itu terjadi, mengembalikannya ke keadaan semula merupakan hal yang hampir mustahil. Jadi jika diibaratkan, sihir itu sendiri seperti halnya bubur, di mana jika ingin mengekstrak mana dalam magic yang masih berjalan, itu seperti halnya mengembalikan bubur menjadi beras dalam keadaan aslinya. Namun hal yang mustahil itu bisa dilakukan oleh wanita yang memiliki kemampuan mana hacker, di mana itu merupakan media ilegal dan sebuah kekuatan yang dapat menentang hukum sebab akibat. Sebuah kekuatan yang bisa menentang hukum alam. Bahkan saat ini masyarakat menganggap jika kemampuan semacam itu sering dikaitkan ke dalam kejahatan. Karena itulah seorang dukun selalu dipandang dengan cara negatif. Dengan proses yang dilakukan oleh Mumyung, saat ini mana milik Minjun berhasil diekstrak. Bahkan di sana Mumyung sangat senang dengan darah segar yang dirinya minum. Sampai-sampai rasanya seperti kehidupan sedang menari-nari di lidahnya. Di mana Siwoo yang melihat hal itu, ia dengan segera langsung mengambil botol ekstrak mana yang Mumyung hasilkan. Serta ia kemudian berterima kasih atas kerja kerasnya. Lalu ia mulai pergi meninggalkannya. Melihat hal itu, Mumyung pun bertanya kepada Siwoo apakah dirinya akan langsung pergi begitu saja. Dan Siwoo pun membalas jika dirinya masih memiliki urusan. Jadi jika ada waktu luang, dirinya akan datang kembali di lain waktu. Yang mana meski jawaban dari Siwoo sedikit dingin, Mumyung tentu saja tidak mempermasalahkannya. Karena seperti biasa, jika Siwoo selalu dipenuhi dengan banyaknya misteri. Kembali ke Siwoo, Frey yang bersamanya, ia berkata kepadanya jika tempat tadi membuatnya ketakutan. Sampai-sampai dirinya tidak ingin kembali ke tempat itu lagi. Namun di sana Siwoo pun bertanya kepadanya tentang kenapa Frey begitu pemilih hari ini. Dan Frey pun membalas jika Siwoo dan wanita tadi benar-benar terlihat mirip. Karena ternyata mereka berdua memiliki perasaan mesum yang hampir sama. Mengalihkan hal itu, Frey bertanya kepadanya tentang akan kemana Siwoo pergi. Dan Siwoo pun membalas jika saat ini dirinya akan pergi ke Institut Penelitian Sejarah Kuno. Karena di sanalah tempat Minjun dibunuh.
Yang mana setibanya di sana, Siwoo langsung membuka pintu bangunan secara santai. Sampai-sampai Frey berkata, bukankah dirinya terlalu seenaknya untuk menerobos masuk? Dan Siwoo pun membalas untuk tak perlu khawatir, karena gedung bangunan ini adalah milik Guild Empire. Bahkan beruntungnya, si Jun berhasil membelinya dan menjaga tempat itu sedari awal. Karena Siwoo menyadari, jika bukan dirinya saja yang kesulitan untuk menerima kematian dari Min Jun. Siwoo yang ada di sana, ia mulai bersiap untuk melihat ingatan di hari kejadian, di mana dengan kemampuan mana Remembrance, akhirnya ekstrak mana yang Siwoo miliki mulai menyebar ke sekitaran ruangan. Bahkan saat ini terlihat jika beberapa bayangan orang mulai tercipta. Melihat bayangan mana yang sedikit blur, Frey bertanya kepadanya, apakah ini karena cadangan mana milik Siwoo terlalu kecil? Karena dirinya tidak bisa melihat gambaran itu dengan cukup jelas. Dan Siwoo pun berkata, jika ini semua tidak bisa dihindari, karena kemampuan mana Remembrance tidak menunjukkan ingatan target secara langsung, melainkan itu hanya menunjukkan emosi mereka. Tapi ketika Siwoo memperhatikan Min Jun, ia merasakan sedikit kejadian yang cukup mengganjal. Karena tentang Min Jun, ia bukanlah hunter yang lemah. Jadi jika pembunuhan ini dilakukan dengan cepat oleh satu orang, berarti pelakunya merupakan orang yang sangat terampil. Namun ketika Min Jun sedang sekarat, ia mengucapkan beberapa kata, di mana Siwoo yang mendengar kata-kata itu tentu saja bertanya-tanya, karena apakah ini merupakan sebuah perintah? Dan si pembunuh yang menyerang Min Jun, ia berkata kepadanya jika ini semua adalah perintah dari atasan. Yang mana dari perkataan tersebut, Siwoo berpikir, apakah itu artinya Min Jun berada dalam sebuah organisasi? Di sisi lain, Frey yang ada di sana bertanya kepada Siwoo, apakah dirinya baik-baik saja? Karena ia terheran jika Siwoo tidak memperlihatkan perasaan sedihnya. Padahal selama di Demon Realm, ia selalu membicarakan tentang adik dan juga murid-muridnya. Bahkan selama 100 tahun, dirinya tidak pernah melupakan mereka. Tapi ketika dirinya telah kembali ke bumi, Siwoo baru saja menyaksikan muridnya mati dengan mata kepalanya sendiri. Namun dirinya tetap terlihat baik-baik saja. Jadi karena itulah ia bertanya, apakah hati miliknya terbuat dari baja? Mendengar hal itu, Siwoo pun malah mengalihkan obrolan, di mana ia berkata jika kosakata milik Frey semakin berkembang setiap harinya. Jadi ia bertanya tentang dari mana Frey mempelajari kata-kata itu. Dan Frey pun membalas jika dirinya berhasil mempelajarinya melalui Ifling. Namun ketika ia mendengar perkataan Siwoo, sekarang Frey bisa merasakan emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Hanya saja di luar, Siwoo tidak menunjukkan ekspresinya. Jadi ia kembali bertanya, apa mungkin Siwoo tidak bisa mengekspresikannya? Dan Siwoo pun berkata jika dirinya baik-baik saja, karena setelah 100 tahun yang dirinya jalani, pada akhirnya semua itu pasti akan runtuh. Jadi dirinya tidak bisa mengelak dengan kematian dari muridnya. Di sisi lain, ketika Siwoo sedang memikirkan permasalahannya, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang ke arahnya, di mana ia berkata kepada Siwoo jika mencarinya cukup merepotkan. Tapi karena saat ini Siwoo berhasil ditemukan, ia meminta kepadanya untuk mengikutinya tanpa banyak alasan. Karena saat ini ada seseorang yang sangat ingin bertemu dengannya. Siwoo yang melihat kehadirannya, ia berkata kepadanya jika assassin itu terlalu bertingkah sombong ketika membawa 6 tikus kecil bersamanya. Yang mana ketika mendengar perkataan Siwoo, Ryu yang merupakan assassin tentu saja terkejut. Tapi karena saat ini Siwoo telah menyadarinya, saat ini urusannya akan menjadi lebih mudah. Yang mana ia memberikan pilihan kepada Siwoo antara mematuhi untuk mengikutinya atau melawan dan akhirnya dibawa pergi secara paksa. Mendengar hal tersebut, Siwoo mempersilahkan musuhnya untuk mengikat tangannya, di mana ia berkata jika itu lebih baik daripada terkena sayatan. Yang mana ketika Ryu melihatnya, ia memerintahkan anak buahnya untuk segera mengikatnya. Hanya saja ketika orang itu mendekat, tiba-tiba saja Siwoo langsung melancarkan serangan dan membunuh orang itu. Karena tentu saja Siwoo lebih menyukai untuk membunuh musuhnya. Melihat rekannya mati, para assassin itu tentu saja sangat marah. Sampai-sampai mereka bersiap untuk membunuh Siwoo. Namun sebelum mereka berhasil melakukan serangan,
tiba-tiba saja ada seseorang yang menghentikan mereka, di mana nyatanya Gert meminta anak buahnya untuk menyingkir di hadapannya, karena mulai saat ini dirinya lah yang akan menangani ini secara langsung. Dan Si Wu yang melihatnya, ia hanya tersenyum kepadanya, karena saat ini ada sosok yang cukup layak untuk dirinya hadapi. Gert yang baru saja muncul, ia bertanya kepada Si Wu apakah dirinya yang membunuh Jiken dari Cerberus, karena nyatanya Jiken merupakan saudaranya. Namun Si Wu yang tidak paham dengan urusan dari Gert, ia membalas kepadanya apakah dirinya perlu menanyakan nama sampah sebelum membersihkannya. Yang mana dari perkataan itu Gert menjadi sangat kesal, sampai-sampai dengan segera ia langsung menggunakan kekuatannya untuk membunuh Si Wu. Di mana dengan kekuatan tersebut Gert langsung melayangkan pukulan kuat terhadap Si Wu. Tapi Si Wu yang menerima serangan dari Gert, ia berkata kepadanya apakah dirinya merupakan ranking A, karena nyatanya kekuatan milik Gert cukup lumayan. Mengetahui jika kekuatan miliknya berhasil ditahan oleh Si Wu, Gert menjadi sangat kesal, karena apakah mungkin Si Wu merupakan seorang healer? Tapi mau bagaimanapun itu, Gert kembali melayangkan serangan terhadap Si Wu, di mana para assassin yang memperhatikannya, mereka cukup terkejut dengan pertarungan tersebut. Karena siapa yang menyangka jika Si Wu bisa memblokir serangan ketua guild dengan mudah. Jadi dari itu jugalah salah satu assassin pun bersiap untuk membantu pertarungan. Namun Si Wu yang mendengar hal itu, ia langsung bergerak cepat ke arah assassin tersebut, serta berkata kepadanya jika dirinya takkan membiarkan para assassin untuk ikut campur. Yang mana dengan kemampuan Lightning Flash, Si Wu langsung menghajar para assassin yang di dekatnya, serta berkata dengan penuh kesenangan jika sudah lama sekali dirinya menghadapi sesuatu yang semenarik ini. Melihat pergerakan cepat dari Si Wu, para assassin yang tersisa tentu saja terkejut, karena bagaimana bisa seorang healer memiliki sebuah skill akselerasi. Bahkan mereka juga bertanya-tanya tentang identitas apa yang dimiliki oleh Si Wu. Sedangkan Gert yang ada di sana, ia mengetahui jika Si Wu merupakan seseorang yang menyebalkan, karena selama ini pergerakan miliknya berhasil dianalisa dan dihindari dengan mudah oleh Si Wu. Bahkan dengan pertarungan yang terjadi kali ini, Gert mengetahui jika Si Wu merupakan seseorang yang memiliki skill akselerasi yang cukup hebat. Jadi ia penasaran tentang seberapa luas bidang penglihatan yang dimiliki olehnya. Karena ia yakin jika Si Wu bukanlah hunter biasa. Dan karena semuanya telah terjatuh seperti ini, Gert tidak memiliki pilihan lain selain mengerahkan seluruh kemampuannya. Si Wu yang sedang mencekik salah seorang assassin, ia berkata kepada mereka semua jika sepertinya mereka telah salah akan sesuatu. Karena jika suatu kejahatan telah dilakukan, baik itu saudara maupun keluarga, mereka harus menghadapi hukumannya. Dan karena itulah, jika mereka merupakan seorang kriminal yang telah terbangkitkan, maka mereka akan mati di tangannya. Tapi di sana Si Wu juga bertanya kepada kelompok orang-orang itu, karena kenapa mereka terlihat seperti diperlakukan tidak adil? Bukankah orang yang seharusnya merasa dirugikan itu adalah masyarakat yang tersakiti? Jadi dari itulah Si Wu menganggap jika mereka adalah pemerintah. Jadi dari itu jugalah Si Wu tidak peduli dengan hubungan yang dimiliki oleh Gert dan juga seorang kriminal. Mendengar perkataan dari Si Wu, Gert menjadi sangat kesal. Karena apakah maksud dari Si Wu itu jika semua kriminal layak mati? Padahal ia tidak mengetahui tentang kehidupan yang dilalui oleh saudaranya. Di mana tentang Jiken, ia tidak memiliki pilihan lain selain menjadi kriminal hanya demi merawat saudaranya. Jadi ia hanya melakukan itu semua demi bertahan hidup dengan caranya sendiri. Di mana karena Si Wu telah menginjak-injak kehidupan dari saudaranya, Gert bersiap untuk melampiaskan dendamnya demi membunuh Si Wu. Si Wu yang melihat fluktuasi mana yang bergejolak, ia berkata kepada Frey jika dirinya tidak bisa menghindari serangan itu dengan gerakan miliknya. Jadi ia meminta kepada Frey untuk menggunakan skill itu. Dan dengan kerjasama itu jugalah, akhirnya Si Wu mengeluarkan lingkaran sihir yang sangat besar, yang mana nyatanya itu merupakan skill Neutralize, sebuah skill yang dapat menetralisir kemampuan musuh menggunakan Magic Circle. Dengan apa yang dilakukan oleh Si Wu,
Gert benar-benar terkejut karena bagaimana bisa skill miliknya menghilang dengan mudah. Bahkan Ryu yang memperhatikannya, ia merasa jika ini semua benar-benar tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin Siwu memiliki skill tingkat tinggi yang mampu menghilangkan skill seorang hunter ranking A. Jadi karena semuanya mulai di luar perhitungan, Ryu merasa jika kelompoknya telah banyak dirugikan. Jadi, bukankah lebih baik kelompoknya itu menyerah? Tapi karena saat ini pertarungan telah terlanjur terjadi, Siwu dengan segera mendekati Gert, di mana ia berkata kepadanya, apakah semua orang yang mengalami situasi yang sama dengan saudara miliknya itu akan memilih menjadi kriminal? Karena lebih baik jangan menjual sentimentalitas murahan itu kepada dirinya. Terutama itu semua telah ketinggalan zaman. Yang mana dari itu jugalah Siwu langsung melayangkan tendangan kuat terhadap Gert. Bahkan meski Gert berhasil menangkisnya, terlihat jika lengannya mulai mengalami pembengkakan. Para asasin yang melihat Gert terlempar, mereka tentu saja mengkhawatirkan ketuanya. Tapi Gert berkata untuk jangan ikut campur, terutama meski ia mengetahui kemampuan milik Siwu. Dirinya tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu, karena skill kuat seperti itu takkan bisa digunakan secara terus-menerus. Dan jika musuhnya merupakan seorang healer, itu artinya Gert memiliki keuntungan dalam hal daya tahan. Karena seorang healer memiliki mana yang cukup rendah. Jadi dirinya yakin jika Siwu saat ini telah kehabisan mana. Yang mana akhirnya Gert kembali bersiap untuk menghancurkan Siwu menggunakan skill terkuatnya. Siwu yang melihat Gert menggunakan serangan penghancur, ia berkata kepadanya untuk jangan menggunakan skill itu saat ini. Yang mana dengan cara memukulnya, ia memerintahkan Gert untuk jangan menggunakan hal itu. Karena jika gedung ini hancur, apakah dirinya akan bertanggung jawab? Namun Gert yang dipukuli seperti itu tentu saja semakin kesal, sampai-sampai ia mulai melancarkan serangan yang lebih kuat terhadap Siwu. Tapi meski begitu, Siwu berhasil menghindarinya dengan mudah. Melihat hal itu, Gert memerintahkan Ryu untuk segera mengikatnya. Yang mana Ryu yang mendengarnya dengan segera langsung menggunakan skill ikatan rantai, di mana saat ini terlihat jika Siwu berhasil terikat dengan rantai magic itu. Sedangkan Gert yang ada di sana, dirinya mempersiapkan serangan yang lebih kuat lagi terhadap Siwu. Karena tentu saja ia akan menghapuskan dendam saudaranya serta meledakkan seluruh tubuh Siwu. Jadi ia yakin jika Siwu takkan memiliki kesempatan untuk menyembuhkan dirinya. Hanya saja Siwu yang sedang menanti serangan tersebut, ia berkata kepada Gert, jika saat ini Gert dan saudaranya yang merupakan kriminal akan mengalami nasib yang sama. Jadi dengan skill lifesteal miliknya, akhirnya Siwu menyerap habis daya hidup milik Gert. Di mana saat ini terlihat jika Gert langsung berubah menjadi kering kerontang. Sampai-sampai Ryu yang melihat itu, dirinya menjadi sangat ketakutan. Karena apakah skill seperti itu merupakan skill seorang healer? Dan Siwu yang mendengarnya kemudian membalas jika itu merupakan skill pertama yang dirinya dapatkan setelah terbangkitkan menjadi seorang hunter. Karena tentu saja sejak awal dirinya menjadi seorang hunter, ia bukanlah healer biasa. Karena alih-alih menggunakan mana untuk menyembuhkan daya hidup, dirinya bisa mengendalikan daya hidup itu sendiri menggunakan kekuatannya. Karena hal itulah yang merupakan life spirit sorcery. Dengan kekalahan dari Gert, Siwu mulai mendekati Ryu yang sedang ketakutan. Karena Ryu merupakan orang selanjutnya. Dan Ryu yang ada di sana tentu saja sangat panik. Bahkan ia memohon kepada Siwu untuk jangan menyakitinya. Di mana ia juga berkata jika dirinya takkan melarikan diri dari masalah yang telah disebabkan. Namun dari itu jugalah Siwu langsung memukulnya dengan kuat. Karena ia ingin musuh-musuhnya itu untuk diam segera. Dan karena saat ini semua orang telah terkapar, Siwu penasaran apakah dirinya telah membereskan semuanya. Juga selain itu, ia baru teringat dengan sabuk kamera miliknya. Karena seharusnya kali ini itu berfungsi dengan baik. Dari itu jugalah Siwu bertanya kepada Byunggu apakah dirinya berhasil merekam kejadian dengan benar. Terutama kali ini dirinya bukan yang memulai pertarungan. Jadi apakah kasus ini bisa dianggap sebagai pembelaan diri? Yang mana Byunggu yang bersama rekannya, mereka benar-benar terkejut. Serta Byunggu berkata kepadanya jika apa yang dilakukan oleh Siwu dilakukan dengan benar. Tapi masalahnya, apa yang Siwu lakukan adalah live streaming.
Jadi saat ini kasus tersebut telah ditayangkan secara langsung ke hadapan orang-orang. Di tempat lain, terlihat ada beberapa orang yang sedang membicarakan kasus yang terjadi. Karena dengan penayangan live stream yang terjadi, itu membuat situasi rumit bagi Kementerian Luar Negeri. Dan salah seorang dari mereka bertanya tentang sejak kapan HMCS memulai live streaming penindasan terhadap kriminal yang terbangkitkan. Di mana salah seorang yang lain membalas jika hal ini telah dipraktekkan sekitar 2 tahun yang lalu. Dan itu ditampilkan sebagai video promosi oleh kantor pusat HMCS Internasional dengan maksud untuk melakukan perekrutan talent. Jadi meski live streaming penangkapan kriminal melalui media sosial telah dilakukan oleh HMCS, tapi pada dasarnya itu merupakan proyek yang gagal, karena tidak mungkin HMCS dapat menghasilkan rekaman berkualitas. Mendengar jawaban itu, pria tersebut tentu saja memahaminya, jika itu artinya saat ini ada seorang yang luar biasa yang telah bergabung dengan HMCS. Namun kenapa seorang yang terampil seperti itu datang ke sana? Hanya saja salah seorang dari mereka kemudian bertanya, apakah itu merupakan masalah utama dari pembahasan kali ini? Karena sebenarnya hal penting yang perlu dibahas adalah orang yang terbunuh dalam siaran langsung tersebut. Karena nyatanya, orang itu merupakan hunter tamu dari Guild Red di Hong Kong. Dan setelah memverifikasi keabsahan video tersebut, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh HMCS. Jadi meski keaslian video ini menyatakan tidak ada pelanggaran dari HMCS terhadap hukum, tapi hal ini akan sedikit bermasalah. Hanya saja sebelum wanita itu berhasil menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang ke ruangan itu, di mana ia meminta maaf kepada ketiga orang itu karena dirinya telah membuat mereka bertiga menunggu cukup lama. Jadi dari itu jugalah ia bertanya tentang ada masalah apa yang perlu dibicarakan. Yang mana nyatanya ia adalah Choi Dae-seo, Presiden Korea Selatan saat ini. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.